Halo guys, ini alpukat jatuhan yang kita temukan hari ini. Alhamdulillah kita nemuin 4 buah alpukat. Ini guys ya, wow, keren sekali. Anak kecil silakan mencoba. Enak, manis. Wow, manis guys. Jadi kita di sini dapat alpukat jatuhan yang sudah masak. Bisa kawan-kawan lihat udah kuning. Ini teksturnya pun udah lembut ya. Jadi mau kita unboxing seperti apa isi dalamnya. Mau tahu? Ini oke, kita panen seperti ini. Dan ini juga buahnya sudah tidak glowing lagi, sudah kusam, menandakan dia sudah tua ya kawan-kawan. Ini Selamat pagi kawan-kawan. Sekarang jam 7 kita berangkat. berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kawan-kawan. Apa kabar semuanya? Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama kami Petani Sehat. Kira-kira ada kegiatan apa ya yang akan kita lakukan hari ini? Yuk kita ikuti keseruannya bersama. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nih, hasil grafting yang kemarin kawan-kawan. Sudah pada bagus. Ya kawan-kawan, salah satu kegiatan kita di kebun hari ini adalah kita akan membakar daun-daun kering ya. Membakar daun di bawah pohon dapat memiliki beberapa manfaat dan tujuan. Antara lain yaitu mengurangi jumlah daun kering. Membakar daun kering dapat mengurangi jumlah daun yang menumpuk di bawah pohon, sehingga sekitaran pohon terlihat lebih bersih dan rapi. Dan juga ketika kita membakar daun kering, hal ini dapat mengurangi resiko kebakaran. Bagaimana bisa? Karena daun kering dapat menjadi bahan bakar bagi kebakaran, sehingga membakarnya dapat mengurangi resiko kebakaran di sekitaran pohon. Tentu saja ya, kalau kita membakar sendiri, apinya dan titik apinya bisa kita sesuaikan. Lalu kita dapat membantu pertumbuhan pohon, karena abu dari daun yang dibakar dapat menjadi pupuk alami bagi pohon, sehingga dapat membantu pertumbuhan dan kesehatannya. Dan yang gak kalah pentingnya nih kawan-kawan, tujuan kita membakar daun kering adalah mengurangi hama dan penyakit. Loh, kok bisa? Tentu saja, dengan cara kita membakar daun kering, asapnya dapat membantu kita untuk mengusir hama-hama yang ada di pohon, sehingga pohon kita akan lebih sehat dan terhindar dari penyakit. Namun yang tidak kalah penting, kita harus selalu memantau titik api ya. Jangan sampai titik api masih menyala saat kita sudah meninggalkan kebun. Harus dipastikan api sudah mati ketika kita pulang. Jadi inilah kebun alpukat kita yang kita tanam di kurang lebih 4 tahun.
kemarin sudah kita lakukan pemupukan buah generatif dan perawatan rutin. Jadi kita sekarang lakukan pembakaran sekitar tanaman agar hamanya hilang dan tanaman pun sehat. Halo, assalamualaikum guys. Kita sekarang berada di kebun alpukat. Kegiatan kita untuk hari ini adalah membakar sampah daun-daun yang sudah kering di bawah pohon alpukat. Jadi ini kita berada di bawah pohon alpukat. Alhamdulillah alpukatnya sehat. Kemarin sudah kita pupuk penyemprotan di daunnya. Jadi kita lakukan pengasapan ini fungsinya untuk memperkecil adanya hama di sekitaran pohon alpukat kita. Jadi agar kita tidak terlalu sering melakukan insektisida maupun fungisida seperti ini ya kawan-kawan, buah alpukat yang sudah berbuah. Jadi ini dalam satu pohon itu ada beberapa alpukat. Ini alpukat yang sebentar lagi mau panen, tapi belum kita panen karena terlihat masih glowing, jadi belum tua. Dan di sini ada alpukat yang masih pentil. Nah, sebagian ada yang masih berbunga. Aduh. Ada coklat gak? Dari mana guys? Tiba-tiba si Jian dari pondok mau ngapain? Mau kue katanya. Kucuk-kucuk. Kue ya, lapar ya. Halo guys, ini alpukat jatuhan yang kita temukan hari ini. Alhamdulillah kita nemuin 4 buah alpukat jatuhan. Ini nggak tahu ini jenisnya apa ya. Jadi waktu kita beli itu dibeli pedagang itu pembibitan yang random. Jadi tapi alpukatnya alhamdulillah genjah tanpa mengenal musim. Dia berbuah. Coba kita lihat buahnya seperti apa. Ini guys, kuning, cenderung rasa mentega. Tidak guys ya, wow, keren sekali. Anak kecil silakan mencoba. Enak, manis. Wah, manis guys. Sekarang kita buka. Manis, tidak ada pahit. Bulan. Tidak ada menteganya ya. Ini kuning. Kawan-kawan lihat, ini kuning. Dan ini rasanya pun gurih, tidak ada pahit ya. Biasanya di hijau-hijau ini kalau alpukat biasa itu
agak pahit ya kawan-kawan. Jadi Mau tadi. mau lagi? Iya. Oke. Biarpun agak sedikit hitam, tapi rasanya wow sekali ya guys. Enak, enak kan? Jadi kita di sini dapat alpukat jatuhan yang sudah masak. Bisa kawan-kawan lihat udah kuning, ini teksturnya pun udah lembut ya. Jadi mau kita unboxing seperti apa isi dalamnya. Mau tahu? Itu. Obat dia mau itu. Obatnya. Wah, Dia mau. ini kawan-kawan. Wow, isinya kuning sekali. Biarpun agak kuning, agak hitam sedikit, tapi di sini Papa. terlihat alpukatnya sehat ya kawan. Wah, kuning sekali. Setelah kita buka, Mama. wow, Mama. mau? Ayo. Enak? Sedap? Sini kawan-kawan. Udah Jan, makan ini aja. Makan ini aja. Pegang-pegangnya. Wah, enak. Seperti inilah nikmatnya kita menanam alpukat sendiri di kebun sendiri, dan kita memakan alpukat fresh hasil dari tanaman kita sendiri yang kita rawat dari kecil hingga besar, yang kita sayang, yang kita nantikan akhirnya berbuah. Mama mau. Setelah ini kita makan. Mama, bobat. Enak ya, Itu, kawan-kawan. Ma. Karena tadi ada kita temukan alpukat yang sudah jatuh di pohon ini, jadi kemungkinan kawan-kawan yang lainnya itu sudah tua ya. Jadi biasanya kita menandakan alpukat itu sudah tua atau belum, tandai adanya buah alpukat yang sudah jatuh. Ini oke, kita panen seperti ini, dan ini juga buahnya sudah tidak glowing lagi, sudah kusam, menandakan dia sudah tua ya kawan-kawan. Ini yuk kita panen. Bismillahirrahmanirrahim. Ciri-ciri dari buah alpukat yang sudah siap panen antara lain, kulit dari buah alpukat sudah mulai kusam dan sudah tampak tua dan kasar, sehingga terlihat tidak lagi glowing atau berkilau. Dan ketika buah dikocok bisa terasa ya kawan-kawan, bijinya itu di dalam seperti terasa terlepas dari daging buah alpukat. Dan biasanya dalam satu pohon yang sama ada buah alpukat yang juga sudah jatuh. Hal ini menandakan bahwa buah-buah yang lain sudah tua dan siap dipanen. Walaupun buah alpukat jatuh sendiri, tetap saja selalu dalam kondisi keras ya kawan-kawan. Sebagaimana yang kita ketahui, biasanya ketika kita akan mengkonsumsi buah alpukat, ada satu proses yang harus kita lakukan, yaitu adalah proses pemeraman. Alpukat merupakan salah satu jenis buah klimaterik. Buah klimaterik adalah jenis buah yang terus mematangkan diri setelah dipanen, bahkan setelah dipisahkan dari pohonnya. Proses pematangan ini disebabkan oleh produksi etilen, sebuah hormon yang memicu reaksi kimia dalam buah. Ciri-ciri buah klimaterik yaitu salah satunya
Produksi etilen yang meningkat. Buah klimaterik memproduksi etilen dalam jumlah yang lebih besar seiring dengan proses pematangan. Kemudian, pematangan yang terus berlanjut. Buah klimaterik terus mematangkan diri setelah dipanen, sehingga dapat menjadi lebih matang dan lebih lunak. Kemudian, perubahan warna dan tekstur. Buah klimaterik dapat mengalami perubahan warna dan tekstur selama proses pematangan. Selain alpukat, salah satu contoh buah klimaterik adalah pisang, apel, tomat, atau mangga. Pada kejadian kita hari ini, buah yang kita temukan jatuh kurang lebih sudah 2 atau 3 hari baru kita temui ya kawan-kawan. Jadi buahnya terperam dengan sempurna di atas serumputan dengan cara yang alami. Ketika buah alpukat yang dipanen dalam kondisi sudah tua, proses pemeraman tidak membutuhkan waktu yang lama ya kawan-kawan. Biasanya kurang dari seminggu buah alpukat sudah siap dikonsumsi. Alhamdulillah kawan-kawan, hari ini rezeki kita 1 tas penuh alpukat, buah alpukat yang kita panen dari pohon ini. Rezeki nggak kemana ya, tetap kita sayang. Insya Allah alpukat yang kita tanam akan berbakti. Oke, tetap semangat. Assalamualaikum, salam sehat, dadah.